terdengar, namun bentrokan terus berlangsung. Akibatnya beberapa orang dilaporkan terluka dan beberapa bangunan terbakar. Bentrokan ini diduga adalah lanjutan dari aksi sebelumnya pada Senin kemarin yang berawal dari aksi protes warga menuntut penutupan bangunan ibadah yang dituding tanpa izin. Hingga saat ini kondisi di Aceh Singkil masih mencekam, warga mengancam wartawan untuk tidak mendekat ke lokasi. Ratusan aparat polisi dan tentara sudah berada di lokasi untuk mendinginkan situasi. Bentrok antar dua kelompok warga siang tadi terjadi di Desa Danguran, Kabupaten Aceh Singkil. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, sudah tersambung di ujung telepon Kapolda Aceh Irjen Pol Husein Hamidi. Pak Husein, selamat sore. Selamat sore. Pak Husein, bisa dijelaskan bagaimanakah kronologi dari peristiwa bentrokan hari ini, Pak? Jadi begini, memang ada tuntutan dari warga setempat, warga Muslim, terhadap pembangunan beberapa rumah ibadah yang dilaksanakan di Aceh Singkil. Memang dulu mungkin ada kebijakan dari pemerintah setempat untuk membatasi pembangunan rumah-rumah ibadah yang ada di Aceh Singkil. Pada tahun 2001 sudah disepakati ada 1 gereja dan 4 undung-undung. Namun belakangan dari umat kita Nasrani masih membangun beberapa undung-undung sehingga protes dari warga setempat setiap tahun pasti ada protes, dan kemudian 2 tahun yang lalu rumah ibadah yang sedang dibangun itu atas kebijakan pemerintah setempat dipolisikan, jadi tidak dilanjutkan pembangunan, namun terus dilakukan pembangunan. Jadi tadi malam 2 hari yang lalu sudah ada protes lagi dari warga ke aparat pemerintah, dan tadi malam sudah dilakukan rapat Forkompinda dengan umat yang ada di sekitar itu, masyarakat Muslim yang ada di sekitar itu, bahwa akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Tanggal 19 nantinya akan beberapa bangunan yang dibangun terus tanpa izin akan ditertibkan. Baik, Pak Husein. Namun masyarakat ini tidak sabar, terus tadi pagi melakukan mendatangi rumah ibadah itu dan melakukan pembakaran terhadap rumah ibadah itu. Pak Husein, mohon maaf saya potong, untuk kondisi saat ini sendiri di sana seperti apa, Pak? Polri saat ini bersama TNI sudah bisa mengendalikan situasi, namun undung-undung sudah terbakar, dan tugas Polri sekarang mencari pelaku pembakaran. Pada saat datang ke TKP, beberapa truk dari warga masyarakat dapat dihalau, namun di sana karena banyak jalan-jalan tikus yang menuju ke rumah ibadah itu, sehingga terjadi pembakaran. Kemudian setelah dibubarkan oleh anggota Polri, datang lagi dari warga masyarakat itu membakar undung-undung yang di tempat lainnya. Sehingga di sana ada warga kita dari umat Nasrani yang siap di sana untuk menghadang mereka, sehingga terjadi bentrok dengan melepaskan tembakan sedapan angin terhadap warga yang menyerang. Pak Husein, dan sekarang sudah dapat dikendalikan sementara, namun sekarang Polri mencari pelaku yang baik yang melakukan pembakaran maupun yang melakukan penembakan dengan sedapan angin terhadap warga. Pak Husein, saya ingin mengkonfirmasi, benarkah ada 6 orang meninggal akibat peristiwa ini, Pak? Sementara yang kami terima laporan di lokasi bahwa ada memang dilakukan penembakan dengan senapan angin dari warga kelompok dari masyarakat umat Nasrani kita, dari anak-anak muda menghadang yang umat yang Muslim, dilepaskan tembakan. Itu ada 1 informasi yang meninggal, bukan 6, tidak ada 6. Mungkin yang lain juga terkena tembakan, namun sekarang laporan yang kami terima sementara baru ada 1 orang. Sedang cari pelakunya. Yang terkonfirmasi 1 orang ya, berarti berita bahwa mengatakan 6 orang meninggal belum terkonfirmasi, Pak Husein. Sejauh apa pengejaran polisi? Sejauh apa pengejaran polisi terhadap pelaku, Pak Husein? Nah, sekarang anggota kita, tim kita sedang mengejar pelaku untuk melakukan, baik yang melakukan penembakan itu maupun yang melakukan pembakaran terhadap rumah ibadah itu sekarang.
Saat ini langkah-langkah dari polisi untuk mengamankan situasi di sekitar TKP seperti apa? Jadi TKP tetap kita jaga bersama TNI, juga sudah turut serta membantu kita bersama-sama anggota Polri menjaga undung-undung yang lainnya supaya tidak dibakar dan sambil kita mencari pelaku yang pembakaran. Ini adalah isu sensitif terkait dengan isu agama begitu. Nah, agar nanti tidak terulang, apa yang akan dilakukan oleh polisi ke depan, Pak? Ya. Kita tetap memanggil tokoh-tokoh masyarakat dari kedua belah pihak agar tidak berkembang, dan siapa yang melakukan tindakan baik membakar maupun menembak akan kita proses secara hukum, dan sekarang kita cari pelakunya. Kita harapkan tokoh-tokoh masyarakat itu dapat mengendalikan massa masing-masing. Baik, Irjen Pol Hussein Hamidi Kapolda Aceh, terima kasih atas waktu Anda. Bentrokan terjadi antara dua kelompok warga di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Bentrokan berawal dari aksi penyerangan ratusan orang ke kawasan Desa Suka, Kecamatan Gunung Meria. 1 orang tewas dalam peristiwa ini. Aksi penyerangan terjadi sejak Selasa pagi hari saat ratusan orang berkonvoi ke kawasan desa Danguran, Kecamatan Simpang Kanan. Aksi ini mendapatkan perlawanan dari warga di kawasan tersebut hingga bentrokan tidak terhindarkan. Aksi ini sempat dicegah oleh aparat TNI dan kepolisian. Rentetan tembakan sempat terdengar, namun bentrokan terus berlangsung. 1 orang tewas dan beberapa orang dilaporkan terluka dalam peristiwa ini. Sejumlah bangunan juga terbakar. Bentrokan ini diduga adalah lanjutan dari aksi sebelumnya pada Senin kemarin, yang berawal dari aksi protes warga menuntut penutupan bangunan ibadah yang dituding tanpa izin. Ratusan aparat kepolisian dan tentara sudah berada di lokasi untuk mendinginkan situasi. Polisi telah menahan puluhan orang terkait bentrok di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Namun hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan. Polisi masih memeriksa puluhan orang yang diduga terkait dengan penyerangan terhadap warga desa Danguran di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti seperti senjata tajam, bom molotov, serta 3 unit mobil jenis diesel dan 3 mobil jenis pick-up dalam peristiwa ini. 1 orang tewas dan 4 lainnya mengalami luka-luka. 1 di antaranya korban luka adalah ajudan Dandim yang terkena lemparan batu. Korban luka kini masih dirawat intensif di RSUD Rumah Sakit Aceh Singkil. Sementara itu, sekitar 200 polisi masih terus berjaga-jaga di sekitar lokasi. Terima kasih Eva Wondo atas informasi Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi Kementerian Pertahanan tengah mempersiapkan program bela negara untuk mendukung pertahanan negara. Program ini akan merekrut 100 juta kader dari masyarakat Indonesia berusia kurang dari 50 tahun. Namun rencana ini menuai kritik terkait landasan hukum, jumlah kader, dan juga anggarannya. Kementerian Pertahanan sedang menyusun grand program pembinaan kesadaran bela negara atau PKBN. Dalam program bela negara tersebut, warga negara yang berusia di bawah 50 tahun wajib ikut dalam pelatihan fisik dan psikis untuk menumbuh kembangkan cinta tanah air dan rela berkorban. Kementerian Pertahanan menyatakan hal itu telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 27. Kemenhan juga menargetkan akan merekrut 100 juta kader bela negara dalam kurun waktu 10 tahun ke depan.
itu agar mereka memiliki rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, rela berkorban, menguasai awal bela negara. Nah, oleh sebab itu disusunlah kurikulum yang standar. Program ini mendapat sambutan positif dari DPR RI. Untuk setiap anak bangsa itu memiliki kesadaran tentang bangsanya sendiri, memiliki kebanggaan atas bangsanya dan keinginan, kemauan untuk berjuang demi kepentingan bangsa dan negara. Dan itu harus dilatihkan, dididik sejak awal. Saya kira itu sudah final, ada dalam Undang-Undang Dasar tahun 45 pasal 30 ayat 1. Tetapi di dalam pelaksanaannya menurut Undang-Undang Dasar juga dalam pasal 30 ayat 5-nya harus diatur dengan undang-undang. Program yang digagas oleh Menteri Pertahanan berbeda dengan wajib militer. Wajib militer memakan waktu 2 tahun untuk pelatihan yang dilanjutkan dengan bertugas sebagai tentara. Sementara program bela negara hanya menempuh waktu 1 bulan untuk menerima materi ilmu menyerupai pelatihan militer seperti menembak, alutsista, ketahanan fisik, ideologi, dan sebagainya. Namun dengan target 100 juta kader, dipastikan program ini akan menelan anggaran hingga ratusan miliar rupiah. Jadi di sini lebih cenderung kepada merevitalisasi dari sikap cinta tanah air, sikap disiplin, sikap ada kepedulian terhadap bangsa dan negara, kemudian sikap cepat untuk melihat segala sesuatu yang menjadi ancaman misalnya. Jadi pengambilan sikap ini kan perlu satu proses pelatihan dan itu perlu satu terstruktur yang dalam hal ini oleh Kementerian Pertahanan yang menginisiasi ini. Program bela negara rencananya akan diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Oktober mendatang. Jokowi juga akan melantik 4.500 kader bela negara dari 45 kabupaten dan kota di Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Menko Polhukam Luhut Panjaitan menyatakan tengah mempertimbangkan rencana Menteri Pertahanan untuk memberlakukan program bela negara bagi generasi muda. Luhut menyatakan program tersebut diperlukan untuk membangkitkan dan meningkatkan kesadaran generasi muda agar lebih disiplin. Meski demikian, Luhut menegaskan hal ini bukanlah program wajib militer. Bela negara itu oleh Kemhan dibuat program, nah, angkanya saya masih lihat koreksi dulu, tapi tujuannya sebenarnya untuk mendisiplinkan anak-anak muda kita, sehingga mereka punya ya seperti mental, revolusi mental juga, dan membuat kita lebih aware. Nanti mungkin ada masalah-masalah pemahaman soal narkoba, masalah teroris,